Saya sebagai calon pendidik agama Islam sering bertanya, bagaimana kita memahami hubungan antara ilmu pengetahuan dan keimanan? Bagaimana kita merespon ketika ada yang mengatakan agama menghambat kemajuan ilmu pengetahuan? Hari ini saya ingin mengajak Anda merenungkan sebuah kasus nyata seorang dokter yang menghadapi dilema ketika pasiennya menolak pengobatan modern dengan alasan keagamaan. Mari kita analisis dengan perspektif filsafat ilmu, namun tetap dalam kerangka pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin. Islam mengajarkan bahwa sumber pengetahuan tidak hanya satu. 3 sumber pengetahuan, as-sam'u, al-basar, dan al-fu'ad. Ini menunjukkan Islam mengakui epistemologi yang komprehensif. Dalam kasus dokter tadi, terjadi apa yang Al-Ghazali sebut ta'arud al-adillah, pertentangan dalil. Di satu sisi, ada dalil akli, rasional, dari ilmu kedokteran yang menunjukkan efektivitas vaksin berdasarkan observasi empiris. Di sisi lain, ada pemahaman nakli, tekstual, yang ditafsirkan sebagai keharusan tawakal total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tunggu dulu, apakah ini benar-benar pertentangan? Ibnu Rushd dalam Fasal al-Maqal menjelaskan bahwa kebenaran itu tunggal. Jika ada pertentangan antara dalil akli dan dalil nakli, maka ada kesalahan dalam pemahaman kita, bukan pada hakikat kebenaran itu sendiri. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa barang siapa yang mendalami ilmu kedokteran, maka bertambahlah keimanannya kepada Allah. Mengapa? Karena semakin kita memahami kompleksitas ciptaan Allah, semakin kita kagum pada kebesarannya. Sekarang mari kita bicara tentang ontologi, hakikat keberadaan. Dalam Islam, manusia adalah khalifah fil ard yang memiliki dimensi jasad, ruh, dan akal. Kesehatan bukan hanya ketiadaan penyakit fisik, tapi keseimbangan holistik. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali Allah turunkan pula obatnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa pencarian obat adalah sunnatullah yang sangat harus diikuti. Tapi mengapa masih ada yang menolak pengobatan modern? Ini karena perbedaan pemahaman ontologis tentang takdir dan ikhtiar. Kelompok yang menolak melihat penyakit sebagian ujian yang harus dihadapi dengan sabar dan doa semata, mereka khawatir bahwa berikhtiar dengan obat menunjukkan kurangnya tawakal. Padahal, Umar bin Khattab pernah ditanya, apakah kita bisa menghindari dari takdir Allah? Dan beliau menjawab, kita menghindar dari takdir Allah dengan takdir Allah yang lainnya. Yang artinya, ikhtiar itu sendiri adalah bagian dari takdir Allah. Jadi esensi masalahnya bukan pada obat atau doanya, tapi pada pemahaman tentang hubungan antara sebab akibat alamiah dengan kehendak mutlak Allah. Keduanya tidak bertentangan, justru saling melengkapi. Sekarang kita masuk pada dimensi aksiologi, nilai dan etika. Islam memiliki konsep sangat indah, la dororo wala diroro, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dalam kasus ini, ada beberapa nilai yang harus dipertimbangkan. Pertama, fis an-nafs, menjaga jiwa, salah satu maqasid syariah yang paling fundamental. Lalu kedua, mas'uliyah ijtamaiyah, tanggung jawab sosial, kewajiban kita melindungi kesehatan masyarakat. Sebagai calon pendidik agama Islam, saya melihat ada tanggung jawab besar di pundak kita. Kita tidak boleh membiarkan pemahaman agama yang sempit menutup pintu kemajuan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, kita juga tidak boleh mengadopsi saintisme yang menafikan dimensi spiritual. Imam Syatibi dalam Al-Mufaqat mengajarkan konsep maslahah kemaslahatan umum. Jika pengobatan modern terbukti memberikan maslahah yang lebih besar, maka menolaknya tanpa alasan syar'i yang kuat justru bertentangan dengan semangat Islam itu sendiri. Rasulullah SAW sendiri pernah berobat dan menyuruh sahabatnya untuk berobat. Beliau bersabda, hai hamba-hamba Allah, berobatlah, karena Allah tidak akan menciptakan penyakit kecuali menciptakan pula obatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Islam mengajarkan konsep wasaniyah, jalan tengah yang adil. Dalam konteks ini, wasaniyah berarti mengintegrasikan keimanan dengan ilmu pengetahuan, bukan mempertentangkannya. Al-Quran sendiri menyuruh kita untuk bertafakur, merenungkan ciptaan Allah melalui observasi dan penelitian. Dan pada penciptaan diri kamu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan? Zariyat ayat 21. Sebagai pendidik agama Islam, tugas kita adalah menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang pro sains, pro kemajuan, tanpa kita berpegang teguh pada nilai-nilai tauhid. Kita
harus mampu menjelaskan bahwa mempelajari kedokteran, menggunakan teknologi, dan mengembangkan ilmu pengetahuan adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter dalam kasus tadi seharusnya tidak melihat dirinya sebagai representasi sains yang berhadapan dengan agama. Sebaliknya, ia adalah hamba Allah yang diberi amanah untuk menyembuhkan dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Sebagai calon pendidik agama Islam, kita punya misi yang besar, yaitu membangun generasi yang beriman dan berilmu, yang mampu mengintegrasikan wahyu dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Al-Quran bertemu dengan filsafat ilmu, yang terjadi bukan konflik, tapi konfirmasi bahwa Islam adalah agama yang sangat ilmiah dan ilmu pengetahuan yang benar akan selalu menguatkan keimanan. Mari kita jadikan diri kita sebagai jembatan antara sains dan iman, antara modernitas dan spiritualitas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.